sahabat budaya, kembali kita untuk mengenal wastra Nusantara. Kali ini saya akan ketemu dengan pemilik wastra Sasirangan, yaitu Mbak Hilda. Halo, apa kabar Kakak Nova? Baik. Alhamdulillah. Ini saya sudah lihat-lihat. Gimana? Soalnya sangat etnik banget. Sasirangan dari Kalimantan Selatan ya Mbak Hilda. Betul sekali Kakak Nova. Saya pengen lebih jauh nih sahabat budaya, pengen tahu. Sasirangan ini kan kita Indonesia dikenal dunia Kakak Nova Ya. dengan berbagai macam wastra Nusantara. Iya. Tidak terkecuali dari Kalimantan Selatan. Ya. Nah, dari Kalimantan Selatan itu kain khasnya adalah sasirangan ini Kak. Oh iya. Saya dengar Sasirangan juga sudah milik dunia. UNESCO. Iya, udah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Alhamdulillah. Kita bangga sekali sahabat budaya bahwa kain Sasirangan sudah mendunia. Untuk itu sahabat budaya bisa mampir ke Rumah Budaya KSDN dan bertemu dengan Mbak Hilda untuk bisa melihat-lihat, membeli, dan juga bisa kita tahu bagaimana sih cara membuat dari Sasirangan itu, kain itu seperti apa Bu? Oh iya, gini Kak Nova, para pengrajin mulanya membuat pola di kain yang mau disiram. Karena sasirangan itu berasal dari sirang Kakak Nova. Oh, Sirang itu artinya dijelujur. iya. Nah, setelah dipola tadi, dijelujur, habis dijelujur itu dipewarna, habis dipewarna itu ditarik lagi ikatan-ikatannya tadi dilepaskan. Jadi bekasnya itu ya. Iya, akhirnya memunculkan motif-motif. Motifnya banyak Kakak Nova. Ada iris pudak, Ya, iris pudak, ada sari gading seperti ini. Ya, Ya, ada tampuk manggis, sapu manggis. ada naga balimbor, banyak Iya. lah Kakak Nova. Jadi ini sangat bervariasi ya, sangat Iya. bervariasi. Iya. Nah, ini berarti pabriknya ada di Banjarmasin ya, Mbak Hilda? Iya, Kakak Nova. Iya. Ada hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan Iya. memproduksi secara massal kain sasirangan ini. Iya. Mulanya kan kain sasirangan ini Iya. turun temurun udah diwariskan dari abad 12 lalu. Nah, pada perkembangan zamannya akhirnya diproduksi secara massal, tidak hanya dulunya tuh kan Kak Nova untuk upacara adat, Iya. juga untuk pengobatan. Iya. Sekarang bisa digunakan untuk kesehari-harian, baik formal maupun non formal. Dan pengrajinnya yang tadi saya bilang hampir di seluruh 13 kabupaten kota ada. Dan khusus di kota Banjarmasin ada namanya Kampung Sasirangan. Oh, Kampung Sasirangan. Iya. Saya lihat ada motif-motifnya yaitu untuk remaja, Iya Kak. milenial. Iya. Ada betul untuk sekali. ibu-ibu. Iya, Misalnya ada. ini ya, Ada. kita lihat di sini. Ini untuk Pesta ini. ke pesta. Acara formal. Formal. Terus kita juga bisa untuk yang laki-laki bisa ya, Ada. untuk pria Ada. juga. Jadi pria, wanita, tua, muda, dewasa, Semuanya semua bisa ada memakai di sini. sasirangan. Oke, sasirangan. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mbak Hilda, apa sih kendalanya sampai Mbak Hilda itu bisa membawa hasil karya dari para pengrajin ke Jakarta? Ada kendala nggak? Oh iya, tentunya ada ya Kak. Hmm. Sebelum menyampaikan kendala, boleh nih Iya. kita ceritain dulu Iya. asal mulanya kenapa terjalin kerjasama dengan para pengrajin yang ada di Kalimantan Selatan. Iya. Itu sejak tahun 2017. 2017 itu waktu mulai pertama ya Mbak Hilda ya? Iya, yang di Jakarta ya. Yang di Kak? Jakarta. Nah, karena apa? Pada tahun 2017 itu kebetulan diamanahin menjadi Kasubit Promosi dan Anjuran Daerah di Taman Mini Indonesia. Alhamdulillah. Sejak itu kita menjalin kerjasama. Memang tidak mudah untuk membawa produk-produk ini ke Jakarta. Iya. Tentunya ada pembiayaan, Iya. ada pengiriman,
Jadi ada prosedur tersendiri ya Mbak Hilda, sampai produk unggulan dari pengrajin ini bisa dibawa ke Jakarta. Iya. Nah, ini tentu saja Mbak Hilda, saya sangat bangga ya ada Mbak Hilda di Rumah Budaya KSBN ini. Saya ingin tahu nih, apa sih latar belakangnya Mbak Hilda kok bisa gitu mempromosikan Sasirangan ini di Rumah Budaya ini? Oh ya, tadi kembali seperti yang saya sampaikan tadi Kakak Nova, saya kan di sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 selaku Kasubdit Promosi dan Anjungan Daerah. Setelah itu saya diamanahi kembali di subbidang yang lain di Badan Penghubung Pemprov Kalsel. Namun panggilan hati Kakak. Oh, panggilan hati Untuk Iya. ikut ambil bagian, ya, melestarikan, mengembangkan, dan juga lebih memperkenalkan, mempromosikan potensi Kalimantan Selatan, khususnya Wastra Nusantara dan Kalsel, yaitu kain sasirangan. Mbak Hilda, saya tertarik yang ini. Ini seiring dengan perkembangan kebutuhan dan permintaan, maka kain sasirangan tadi dimodifikasi Kakak Nova, tidak hanya yang polosan tapi juga sudah ada bordirnya. Oh iya, jadi ada pengembangan ya? Iya. Selain bordir juga ada yang lukis loh Kak. Ada. Lukis. Oh iya. Jadi Ini yang udah dalam ada pakaian jadi. ya. Yang dalam bentuk kain juga ada yang lukis di bagian situ. Berarti sangat bervariasi. Iya, betul. Kita pengen tahu juga nih Mbak Hilda, kira-kira harganya berkisar dari berapa supaya sahabat budaya tahu? Oh iya, kalau dari bahan kita menyediakan dari yang Rp100.000 hingga Rp2.000.000. Alhamdulillah. Berarti kita kalau punya duit 500.000 bisa pilih. Yang 100 bisa. Pilih. Berarti sangat sesuai dengan kebutuhan kita ya. Terus ini Mbak Hilda, kalau misalnya kita kan mau Ramadan ya, Oh ya, Lebaran gitu, kita akan membeli lah untuk Sasirangan ini. Kira-kira sejauh ini selain di Rumah Budaya ini, di mana lagi kira-kira untuk promosi dari Sasirangan ini bisa kita temui di mana lagi? iya Kakak Nova, karena selain saya juga sebagai penggiat yang peduli akan kain sasirangan, kita juga tentunya bekerja sama dengan Badan Penghubung Provinsi Kalsel. Iya. Dalam hal ini melalui Subbidang Promosi dan Anjungan Daerah, maka kita punya galeri juga di Anjungan Kalimantan Selatan di Taman Indonesia Indah. Iya. Dan juga ada galeri di Badan Penghubung di Jalan Biliton Menteng. Iya. Disitulah letaknya bagaimana kolaborasi dan sinergi dari Rumah Budaya KSBN dengan provinsi yang ada di Indonesia. Betul Salah sekali. satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Betul Nah, sekali Kak. sesuai arahan dari Pak Ketum KSBN kita, Pak Hendarji, bahwa kita berkolaborasi, bersinergi untuk mengangkat kearifan lokal. Ini kan salah satu dari kearifan lokal di mana Pak Ketum itu mengumpulkan semua wastra-wastra di Rumah Budaya KSBN ini supaya peminat bisa memilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Betul sekali Kak Nova. Inilah visi misi dari Rumah Budaya KSBN ini, di samping mempromosikan, melestarikan, membantu para pengrajin supaya lebih giat lagi ya, seperti Mbak Hilda ini lebih giat lagi memfasilitasi supaya pengrajin daerah bisa mempromosikan produk unggulannya di Jakarta. Betul Kak Nova, dan saya sangat bersyukur sekali dan juga berterima kasih kepada Rumah Budaya KSBN yang ada di Jalan Mandor Hasan nomor 8 Cipayung ya Kak. Saya diberikan kepercayaan untuk bergabung di tempat ini dan membantu para pengrajin untuk mengenalkan, mempromosikan serta mengembangkan dari Wastra Nusantara Kalimantan Selatan, yaitu Sasirangan yang sudah menjadi warisan budaya yang diakui oleh dunia. Ya, itulah sahabat budaya, di mana Mbak Hilda ini adalah penggiat, di mana beliau itu
panggilan hati, relawan budaya ya, bahasa kerennya, bahwa kita membantu para pengrajin daerah untuk bisa go public ke pusat, mempromosikan Sasirangan. Nah, untuk itu kita mungkin ke depannya nanti ada pengembangan. Apakah ini ada pelatihan untuk pengrajin? Kalau untuk pengrajin tentunya pelatihannya ada di daerah kakak. Iya. Mudah-mudahan nanti kita melalui Badan Penghubung, Subbidang Promosi dan Anjungan Daerah bisa memberikan pelatihan itu kepada masyarakat yang ada di Jakarta biar lebih mengenal, tak kenal maka tak sayang, apabila sudah kenal maka sayang, dan makin cinta dengan produk Indonesia. Ya, sahabat muda, kalau berkeinginan untuk membeli Sasirangan di Rumah Budaya KSBN, Mbak Hilda akan siap dan juga tim kami akan melayani pembelian mulai dari jam kerja kita Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau Senin sampai Selasa kita libur. Itulah sahabat budaya, bagaimana kita mempunyai kepedulian, melestarikan, mempromosikan budaya kita lewat kain Nusantara. Yang kali ini kita berkenalan dengan Mbak Hilda, yaitu dengan Sasirangan dari Kalimantan Selatan. Salam budaya.